Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu pengembangan paragraf, disusun oleh Intelika Dora Juwita, Sri Wahyuni, dan Amelia Anggraini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam suatu paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling terkait dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu mulai dan berakhir. Ada 6 asas paragraf. 1. Kejelasan, 2. Keringkasan, 3. Ketepatan, 4. Kesatu paduan, 5. Pertautan, dan 6. Harkat. Kegunaan paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk satuan pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. 2. Menandai peralihan atau pergantian gagasan baru lagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, macam-macam paragraf. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Paragraf penghubung biasanya berisi inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kuantitatif, paragraf ini merupakan paragraf yang paling panjang antara paragraf dengan antar paragraf harus saling berkaitan secara logis. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Adanya kesatuan. Uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus terfokus pada gagasan pokok. 2. Kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekadar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing terdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. 3. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang penjelasan kalimat topik atau gagasan utama. 5. Teknik analogi. Teknik ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan suatu dengan yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal tersebut. Analogi juga biasa digunakan seseorang dalam membuat simpulan yang didasarkan atas suatu yang sudah ada. Akan tetapi, model berpikir analogi ini tidak selalu benar. Untuk itu, dalam karya ilmiah jarang digunakan kata-kata biasa digunakan, yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Adanya teknik pengembangan paragraf, yaitu 1. Teknik alamiah. Teknik alamiah merupakan pengembangan paragraf berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan seperti ini biasanya disebut dengan istilah kronologis. Adapun kerurutan penyampaian informasi diharapkan memudahkan pemahaman pembaca. 2. Teknik klimaks dan anti klimaks. Anti klimaks dimulai dari informasi yang memiliki gradasi tinggi atau penting menuju informasi yang gradasinya rendah. Sedangkan teknik klimaks dimulai dari hal yang gradasinya yang kurang penting menuju ke hal yang gradasinya
sangat penting. 3. Teknik umum, khusus, atau deduktif, dan khusus umum, atau induktif. Teknik umum khusus dimulai dari gagasan utama dan dilanjutkan dengan hal khusus sebagai pengembangannya. Sedangkan teknik khusus umum dimulai dari hal-hal khusus yang merupakan penjelasan, kemudian disimpulkan menjadi hal satu gagasan umum. Simpulan tersebut merupakan gagasan utama pokok pikiran paragraf tersebut. 4. Teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini mencoba menjelaskan gagasan utama dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. 5. Teknik analogi. Teknik ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan suatu dengan yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal tersebut. Analogi juga biasa dilakukan seseorang dalam membuat simpulan yang didasarkan atas suatu yang sudah ada. Akan tetapi, model berpikir analogi ini tidak selalu benar untuk dalam karya ilmiah. Jarang digunakan kata-kata, biasanya digunakan. 6. Teknik contoh-contoh. Teknik ini merupakan hal yang konkret yang dapat memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca yang bersifat lebih umum. Hal tersebut biasa disebut generalisasi. Pengambilan simpulan secara generalisasi diperlukan contoh-contoh yang valid sehingga dapat disimpulkan dengan tepat atau benar. Kata yang biasa digunakan seperti misalnya dan contohnya. 7. Teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antar kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelasnya. Dapat pula sebaliknya, kalimat akibat sebagai kalimat utama dan dijelaskan dengan beberapa penyebab sebagai perinciannya, sehingga pembaca dapat mudah memahami kata yang biasa dipakai, yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Selanjutnya, teknik klasifikasi. Teknik ini merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Pada mulanya, penulis mengelompokkan suatu hal berdasarkan persamaannya. Kemudian diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan detail. Pengelompokan yang didasarkan pada persamaan biasanya dapat memberikan sebuah simpulan yang tepat. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami ini. Apabila ada pertanyaan, saudara atau saudari bisa berkomentar di grup yang sudah diberikan atau berkomentar di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.